Sugiarto, alamat markasnya Kecamatan Mangunjati, Kabupaten Cirebon. Ya, alhamdulillah dengan adanya perang hijau di wilayah Cirebon ini bisa mengangkat pengangguran. Dengan adanya budaya perang hijau ini bisa menjadikan alternatif dari ikan yang sekarang sudah jarang dan sudah sepi. Kalau bisnis ikan ini udah berapa lama, Pak? Sudah kisaran 25 tahunan. Biasanya yang dimanfaatnya tuh dagingnya doang apa sama kulitnya apa gimana gitu, Pak? Ya dulu sih dagingnya dan kulitnya. Dagingnya ya konsumsi masyarakat, kulitnya ya buat pakan ayam katanya itu juga katanya digiling, bikin pakan ayam, bikin keramik katanya itu juga. Cuman sekarang ini ada oknumnya, jadi monopoli, orang lain nggak mau beli, maunya minta gitu, jadi nggak pernah dibayar. Padahal sih diangkut, padahal sih. Berarti buat limbahnya sekarang itu dibuang apa gimana? Ya dibuang sia-sia aja, dibuang untuk limbahnya, untuk kulitnya. Padahal sih kalau diangkut tuh ada yang ngangkut, ada yang minta tapi nggak mau bayar, nggak ngebayar gitu, malah main istilah asal aja gitu tuh. Berarti dibuang ke laut lagi apa gimana? Ya dibuang ke tempat-tempat yang kiranya membutuhkan, katanya ke dataran rendah, yang kirain membutuhkan uruk gitu tuh, yang dibikin buat uruk. Kalau dari Bapak sendiri itu punya harapan pengen ngelola limbahnya sendiri atau gimana biar di kerang hijau itu termanfaatkan semua tuh pernah ya? Ya pernah kepikiran mau produksi, istilahnya limbahnya digiling, kulitnya. Cuman belum tahu pasarannya, belum ngerti memasarkannya seperti apa gitu. Berarti dari pemerintah itu juga belum ada penyuluhan atau apa ya? Belum ada. Jadi ada penyuluhan tapi nggak ada solusi. Ada penyuluhan tapi nggak ada solusi. Dulu juga pernah aku tuh dibawa ke katanya gabungan dokter dari wilayah Cirebon. Ditanyain keluhannya apa? Keluhannya terkadang orang-orang film, orang-orang di budaya terang itu tuh sakit telinga. Oh, waktu itu tuh menanyakan harus gimana, bisa enggak puskesmas belum di sini dikasih atau minta buat sebelah telinga biar nggak sakit telinga, tapi sampai hari ini nggak ada solusi. Dari pemerintah juga belum pernah ngasih solusi ke nelayan-nelayan ya? Belum pernah, belum ada. Buat kalau misalkan dari pemerintah menyiapkan alat atau segala macam buat penanganan limbahnya sendiri itu, apakah di sini tuh pernah ada gitu? Di sini tuh belum ada untuk penanganan limbah atau apa tuh belum ada. Dari pemerintah berarti belum pernah untuk proses itu ya? Belum pernah untuk ke situ. Ya mungkin itu aja sih Pak dulu Pak yang mau saya tanyakan. Kurang lebihnya terima kasih nih Pak. Iya. Penjelasan dari Bapak. Iya. Dari apa manfaat dan segala macam tentang kerang hijau ini. Iya. Ya Pak, makasih Pak. Untuk keluh kesah warga di sekitaran kali ini atau sungai Bondet ini pernah
ada keluhan nggak sih Pak buat untuk pembuangan limbah kerang hijau, karena kan semakin hari semakin banyak gitu Pak. Untuk kalau kesah sih pasti banyak ya dari warga. Pertama sangat mengganggu itu dari baunya, bau limbah dari kerang hijau itu sangat menyengat. Kayak sebenarnya sih ya semoga aja ada solusi dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah untuk penanganan limbah kerang hijau ini. Ya, entah mau dibikin kerajinan, entah buat pupuk, ya semoga aja sih ada solusi dari pemerintah. Sebelumnya pernah ada sosialisasi atau apa nggak sih Pak di sini kalau kerang hijau itu bisa dimanfaatkan sebagai produk ekonomi? Kalau dari saya sih belum mendengarkan ya tentang sosialisasi pemanfaatan dari limbah cangkang itu, belum ada sih. Jadi warga tuh sangat mengeluh dengan limbah dari sisa produksian kerang hijau itu sendiri ya Pak. Ya, Itu berarti kalau yang bau itu limbah kerang yang baru apa yang udah lama gitu? kalau yang bau sangat menyengat sih yang baru baru keluar dari pabriknya tuh, itu sangat mengganggu baunya. Kalau yang udah lama sih kan udah kering, udah kena sinar matahari kan, jadi baunya agak berkurang. Cuma ya tetap aja mengganggu. Ya itu dari bau ya Pak. Ya. Kalau dari ini kan pembuangan tuh di sekitaran sungai, itu mengganggu nggak sih Pak buat kayak nanti buat kayak misalkan rob atau apa gitu? Dari masalah pembuangan berarti sangat mengganggu, karena di sini juga kan buat akses untuk ke tempat pelelangan. Nah di situ tuh apa ya, merusak pemandangan lah kalau kata saya. Benar, Pak. Yang saya telusuri pas itu juga kan lewat jalur itu emang kurang enak dilihat. Ya, Nah, kalau itu kan di sini ada kayak mangrove gitu, berarti yang sekitaran situ tuh nggak bakalan bisa ditanamin mangrove ya karena banyak ya itu. mungkin karena tercemar, jadi si tanaman mangrove itu nggak bisa tumbuh. Pak, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama mas. Kali sekal Pak. Tuh kering. Saya saudara saya Pumu Desa Mertasina. Ini Bu, kan di desa Mertasnya sendiri kan banyak kerang hijau atau produksi kerang hijau di sekitar sini. Saya sudah berkeliling untuk bertanya-tanya sama masyarakat lokal sini dan sama pengusaha-pengusaha kerang hijau. Itu untuk pemanfaatan limbahnya kan kayak kurang gitu tuh Bu. Menurut Ibu pernah ada solusi nggak sih Bu atau gimana buat itu? Untuk saat ini sih solusi untuk pembuangan dari limbah kerang hijau sendiri itu tuh belum ada ya. Cuman memang masalahnya kita hanya di tempatnya saja ya. Tempat untuk menampung dari limbah itu sendiri tidak ada atau belum ada. Bahkan seperti yang ada di lahan-lahan kosong itu masyarakat memanfaatkannya untuk limbah tersebut. Tapi ya hal positif lainnya dari limbah itu memang dirasakan jikalau misalnya ada salah satu warga pengen bikin rumah, itu bisa jadikan buat fondasi sih sebenarnya. Buat urgen? Iya, buat urban rumah, ngambilnya dari situ. Bahkan Desa Mertasina sendiri ini kebetulan akan mengadakan TPS yang letaknya itu dekat dengan pembuangan dari limbah kerang hijau sendiri. Jadi positifnya adalah bisa dipakai untuk tadi urgan pembikinan TPS untuk Desa Mertasina itu. Kalau limbah kerang sendiri kan
tentunya pasti dari tahun ke tahun kan nggak bakalan berhenti nih Bu. Apakah dari pemerintah pusat pernah diadakan pemecahan solusi masalah tersebut gitu, dengan untuk pemanfaatan kayak semacam bikin batako atau buat pakan ayam atau buat pakan ternak yang lain, itu pernah ada nggak sih? Kalau selama ini sih belum ya, cuma memang saya juga mendengar kalau limbah dari kerang hijau sendiri itu memang bisa dijadikan sebagai pupuk, tapi untuk sosialisasi dari pemerintah belum ada. Tapi di sini mengharapkan sekali ya Bu. Iya, pasti saya berharap sekali sebagai pemerintah desa, sebagai ibu desa merepresentasinya punya solusi lah untuk itu, karena memang itu kan sebuah masalah yang memang dari tahun ke tahun saya rasa belum menemukan solusinya. Jadi lembah kerang hijau ini bukannya malah sedikit, malah bertambah banyak. Itu sih saya perlu solusi. Jadi perlu tempat juga untuk penampungannya, ibaratnya dijadikan sebuah wadah kali di sini tempatnya, tapi juga perlu solusi untuk menangani hal itu seperti apa. Berarti sampai buat ke pemasarannya juga kan perlu, berarti Perlu. Ya mungkin sih itu saja sih Bu yang bisa saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Iya, terima kasih atas kunjungannya.